Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang pemanfaatan cloud computing dalam rangka mempercepat pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut Sustainable Development Goals. Nah, video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu kecakapan antarpersonal. Oke, sebelum kita memulai pembahasan kali ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya bakal memperkenalkan nama saya. Saya adalah Petrus Marsinama Tampulun. Saya seorang mahasiswa dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Adapun moto hidup dalam hidup saya yaitu menjadi seseorang yang berani berpikir kreatif adalah mindset saya sejak kecil, yaitu menciptakan peluang dan kreativitas adalah kunci dari kesuksesan. Akan tetapi banyak orang mencoba mundur untuk berjuang, oleh karenanya distraksi dan gangguan dari diri mereka sendiri. Oke teman-teman semua, nah pada pembahasan kali ini kita bakal membahas beberapa topik-topik yang disajikan di layar, bisa teman-teman lihat. Nah yang pertama kita bakal lihat apa sih challenge yang ada di era saat ini, terus apa itu SDG, kemudian apa itu cloud computing, terus kenapa harus cloud computing, dan kesimpulan yang kita dapat seperti itu. Nah teman-teman, untuk challenge pada saat ini, nah itu yang pertama adalah gejolak ekonomi atau economic turmoil. Berbicara mengenai tantangan saat ini, tentunya banyak dari kita yang telah merasakannya, yaitu gejolak ekonomi. Nah belakangan ini kan teman-teman sering lihat ya, salah satu bentuk unjuk rasa dari beberapa mahasiswa dan pekerja, khususnya pada pemerintahan saat ini di era Bapak Presiden Jokowi gitu. Nah, hal ini tentu sangat meresahkan di kalangan masyarakat kan, apalagi teman-teman gitu yang merasakan gonjang-ganjingnya ekonomi saat ini. Itu salah satu challenge kita atau tentang pada saat ini kan. Nah, ini ada pangsa pasar yang tidak stabil. Jadi berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah nantinya bakal ada poin-poinnya untuk pembangunan berkelanjutan. Nanti bakalan kita bahas ya. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial di masa pandemi saat ini gitu. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, pada saat ini itu di COVID-19 ada banyak terjadi PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja kepada beberapa karyawan tetap maupun ya bisa dibilang honorer seperti itu. Hal ini tentu tidak diinginkan ya, baik dari pihak pekerjanya maupun dari pengusahanya seperti itu. Kemudian di era COVID saat ini pastinya perekonomian kita bakalan terganggu gitu kan. Apalagi ya teman-teman lihatlah di situasi pandemi kali ini, sekolah-sekolah pada tutup, terus dagangan itu tidak boleh berjualan seperti biasanya gitu, karena kan harus memenuhi protokol yang sangat ketat kan, jadi mereka tidak bisa terlalu bebas lah untuk menampilkan hasil jualan mereka kayak gitu. Kemudian apa sih itu SDG? Nah SDG itu adalah Sustainable Development Goals. Ini tuh salah satu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, terus untuk melindungi lingkungan gitu. Nah, SDG ini ada 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, 17 poin dari SDG atau pembangunan berkelanjutan gitu. Nah, targetnya pada pembahasan kali ini itu tentang cloud computing ya teman-teman. Jadi cloud computing itu diharapkan bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan bagi pekerjaan yang layak pada poin 8 dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada infrastruktur, industri, dan inovasi, serta mengurangi ketimpangan gitu, ketimpangan sosial kan. Itu 3 poin utama yang bakalan kita fokuskan. Nah selanjutnya kita bakal bahas apa itu cloud computing. Nah, cloud computing itu adalah salah satu layanan IT gitu yang menyediakan layanan komputasi, penyimpanan data, dan aplikasi yang dapat diakses melalui internet dari pusat data terpusat. Nah, layanan cloud computing ini biasanya dibedakan menjadi 3 teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah infrastruktur sebagai layanan atau biasa disingkat IaaS ya, infrastruktur as a service. Kemudian IaaS ini menyediakan layanan tingkat sistem operasi gitu. Jadi contohnya ada Microsoft Azure, ada Amazon, Rackspace, dan OpenStack. Terus yang kedua ada platform as service. Ini tuh menyediakan layanan pada level platform teman-teman. Jadi sehingga pengguna tidak direpotkan untuk
menginstalasi sistem operasinya gitu, baik web servernya, database, dan aplikasi lainnya gitu. Jadi ya sudah lumayan enak lah dan tidak direpotkan gitu. Contohnya bisa teman-teman lihat ada Microsoft Azure PS dan semacamnya. Kemudian yang terakhir adalah Software as a Service atau SaaS disingkatnya. Nah, Software as a Service ini memberikan layanan langsung kepada pengguna dalam bentuk aplikasi yang sudah jadi. Nah, ini bentuk paling sederhananya nih yang sering teman-teman buka kan, kayak Office 365, Gmail, Google Docs, Dropbox, dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman yang di lingkungan IT juga sering mendengar yang namanya GitHub, seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita lihat ya data modelnya, pada umumnya kan kalau kita main situ kan ada seperti ini ya. Dalam lingkungan yang sehari-hari kita lihat kan. Jadi kita masih mengelola secara semuanya kan, baik aplikasi, data, runtime, middleware, sampai networknya semua kita kelola gitu. Nah, tapi kira-kira cloud computing itu kemudian apa sih gitu? Nah, ini salah satu contoh bentuk cloud models yang dibuat oleh Windows Azure ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, yang pertama itu IaaS. Nah, IaaS ini itu tuh aplikasi, data, runtime, middleware, sama operating sistemnya kita yang kelola gitu. Jadi sisanya virtualization, server, storage, dan networking itu dikelola sama vendornya. Di sini vendornya kebetulan ada Microsoft. Nah, ini bebas tergantung vendor yang teman-teman suka gitu. Ini ada platform as service. Nah, di sini kita tinggal manage application dan data aja gitu. Jadi agak lebih simpel dari sebelumnya ya. Kemudian ada yang terakhir yang paling mudah, yang paling sering kita buat gitu, kita lakukan kayak Google Docs, Google Form. Nah, itu tuh semua itu di bagian ini software as service gitu. Jadi cukup mudah kan gitu. Nah, ketiganya ini, infrastruktur, platform, dan software ini, itu ketiganya merupakan cloud models gitu, atau jenis-jenis dari cloud computing teman-teman gitu. Terus kenapa sih harus cloud computing kita gunakan gitu untuk pembangunan berkelanjutan? Nah, melalui penggunaan cloud computing, setiap data yang kita kelola akan sampai ke server gitu teman-teman. Jadi setiap orang yang dimana setiap orang itu bisa mengirimkan data-datanya gitu ke cloud dan mengelola informasinya masing-masing gitu. Tentunya pemanfaatan ini sangat krusial teman-teman, karena membicarakan kebocoran data tentu sangat rawan, namun tidak perlu khawatir. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah agar setiap orang mampu memahami kebijakan yang dilakukan pemerintah gitu. Jadi mereka bisa mengirim dan menerima data secara bertanggung jawab gitu. Nah, tingkat afektabilitasnya itu tergantung dari apa yang kita pengaruhi itu, tentang perhitungan dan variabel terkait gitu. Misalkan nih, ada contoh kasus misalkan tentang perekonomian Indonesia, terus kita kaji analisisnya, itu berdasarkan indeks gaji tenaga kerja, itu kita kumpulkan data-datanya, harga rata-rata bahan pokok dan sebagainya gitu. Nah, mudahnya ya perhitungan itu kita sesuaikan itu dalam bentuk perhitungan digital, jadi nggak perlu ribet kan, kita tinggal kirim data-datanya melalui misalkan software as service gitu, atau cloud model lainnya gitu. Nanti kita bakal bahas lagi ke penempatan siklusnya. Oke. Nah, jadi ini itu bentuk dari pelayanan cloud computing yang ada di Eropa, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Di sini itu saya buat contoh dari perusahaan-perusahaan di Eropa gitu di tahun 2021, yaitu 42% mereka menggunakan cloud computing, teman-teman. Cukup masif ya, teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat ya, dari segi storage, Office 61% dan semacamnya itu pakai pusat sistem terintegrasi, teman-teman. Jadi di perusahaan-perusahaan itu ternyata supaya mereka mempermudah mobilitas dari perusahaan mereka mengimplementasikan cloud computing ini, teman-teman, untuk menggerakkan roda perusahaan mereka agar bekerja lebih baik lagi gitu. Karena kelebihannya cloud computing tadi gitu, dia bisa diakses dimanapun, cloud computing bisa diakses dimanapun, terus makanya mudah ya, terus pusat sistem datanya terintegrasi gitu. Jadi ya kita nggak perlu kewalahan lagi kalau misalkan kita mau mengumpulkan datanya atau kita mau buat rancangan project kita menggunakan bantuan cloud computing. Jadi sudah lebih gampang gitu. Nah, ini dia untuk step by step untuk membuat integrated system. Jadi yang pertama kita harus define dulu nih void field-nya. Kita mau buat ruang lingkup data yang akan kita bangun tuh seberapa masif sih gitu. Misalkan kita buat tentang kita bakalan membuat sistem data terintegrasi pemerintahan Indonesia gitu, khususnya misalkan dalam pemilihan anggota DPR gitu, ya kan. Saat ini kan pemilihan anggota DPR itu kan banyak dicurigai itu, teman-teman. Ada yang suaranya dibilang ya nggak sesuai gitu sama hasil quick count atau semacamnya gitu. Nah, itu tuh bisa kita kaji menggunakan prinsip cloud computing ini, dimana supaya datanya itu bisa lebih fleksibel dan efektif,
Nah, kita buatlah ruang lingkup datanya gitu. Terus kita identifikasi masalahnya. Contoh kita buat tadi permasalahan tentang pemilihan DPR gitu, teman-teman. Nah, terus kita identifikasi kamu datanya. Kira-kira variabel apa aja yang perlu gitu. Terus langkah ketiga kita develop strateginya. Tentukan strategi apa yang akan kita gunakan gitu. Contohnya kita gunakan strategi misalkan di setiap wilayah kita buat setiap TPS itu mengirimkan data-data mereka itu langsung terpusat kepada satu server gitu. Jadi data-datanya itu lebih aman gitu kan, nggak ada kebocoran gitu. Teman-teman bisa nanti pelajari juga di video selanjutnya, bahkan ada penjelasannya gitu. Kemudian ada contingency plans, jadi ini rencana tingkat kontingen, jadi kita harus menentukan juga lah batasan wilayahnya yang akan terpengaruh gitu. Nggak bisa secara ibaratnya langsung secara menyeluruh tentang cloud computing itu. Contohnya kan ada daerah-daerah yang mungkin belum terlalu cukup lah sumber daya mereka untuk melakukan cloud computing gitu. Nah, kita harus kaji juga ya kontingensi atau basis wilayahnya gitu. Nah, kita uji sampel. Nah, kita uji lah kira-kira nih sampel di mana aja dulu yang kita buat. Nah, kalau udah berhasil nih di uji sampel ini, nah yang terakhir itu kita bakalan buat lah sistemnya gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya video tentang cloud computing. Jadi teman-teman bisa tonton terlebih dahulu gitu. Your company has big ideas. To be as efficient as possible while being as profitable as possible. To reach this goal, your company will need business applications, which are usually very expensive and force you to enter a universe of complexity. In the old days, you needed a data center with security, storage, cooling, and power, as well as servers and storage. Plus, let's not forget development, testing, staging, and production, as well as failover and disaster recovery. Cloud computing is a much easier and affordable way to run your business. Instead of running your apps yourself, they can run in a shared data center you just plug in like a utility service. It's much faster to get started and costs far less. Let's compare Gmail to Microsoft Exchange. With Gmail, you don't need servers and storage or a technical team to perform upgrades and keep it all running. With Exchange, you do, and it's not cheap. And Gmail costs less because you don't need to pay for all the people and the products to run them. They're more secure, more reliable, and more scalable than the majority of current applications on the market. Why? Upgrades are performed for you automatically, giving your app security and performance enhancements as well as new features. Even the way you pay for cloud apps is different. You don't have to buy servers and hardware anymore. It's all contained in a predictable monthly cost. Finally, cloud apps don't waste your valuable time, allowing you to focus on more important tasks like growing your company. Cloud computing is an easy way to improve your company's bottom line greatly, while allowing you to work from any smartphone or computer anywhere in the world at any time. For more information, please visit our website at www.wesupportthecloud.com. Oke teman-teman, jadi ini video tentang cloud computing yang dipersembahkan oleh We Support the Cloud. Oke, selanjutnya, selanjutnya kita bakalan bahas ya teman-teman. Setelah video tadi, ini dia siklus aliran data pada komputasi awan gitu. Nah, yang pertama itu tuh personalisasi data gitu. Jadi teman-teman itu butuh personalisasi data dari lingkungan ke sistem. Kemudian dari tahap pertama kita enkripsi datanya, kemudian kita validasi masukannya gitu. Kita validasi lah. Artinya validasi di sini kita cek kondisi setiap data-data yang kita inputkan gitu. Nah, setelah kita validasi, kemudian itu bakalan masuk ke tahap keempat gitu. Ada analisis variabel masukan. Jadi, kita bakal menggunakan metode analisis yang sesuai kebutuhan. Contoh, analisis korelasi, relevansi data, dan probabilitas lainnya gitu. Kemudian data akan didiferensiasi menjadi dua namanya. Jadi, datanya itu udah ada atau baru dibuat gitu. Kemudian yang terakhir lagi ada dienkripsi lagi gitu. Setelah dienkripsi, maka data bakal dimasukkan ke pusat integrasi data
cloud computing atau komputasi awan. Nah, ini ada rancangan yang dibutuhkan untuk saat ini sesuai levelnya. Yang saya temukan gitu di lingkungan kita, ya pertama itu ada ekonomi, kemudian tentang sumber daya manusia kita, yaitu tentang pendidikan yang layak, kesehatan, dan hubungan bermasyarakat. Kemudian yang di tahap ketiga paling bawah ini adalah level intermediate, ya, yaitu untuk lingkungan pemerintahan yang memiliki elektabilitas yang tinggi gitu. Jadi supaya elektabilitas pemerintahan itu semakin akurat dan efektif gitu. Kemudian ada low level di mana ini pengembangan infrastruktur kita untuk meningkatkan daya saing di multinasional. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, saya simpulkan teman-teman. Jadi yang pertama itu cloud computing itu dapat mempercepat mobilitas kita ya. Tadi itu di videonya sudah jelaskan juga, itu reliabilitas, terus lebih fleksibel penggunanya gitu kan. Terus cloud computing itu biayanya murah, ya bisa dibilang murah secara umum gitu. Karena kan kita nggak perlu bayar orang lagi, terus beli software lagi gitu untuk ya mungkin untuk melakukan tugas-tugas tertentu, di mana itu bisa dipermudah dengan adanya cloud computing gitu. Di mana ya masyarakat lah yang bakalan atau kita lah yang bakalan bekerja sendiri untuk mengolah datanya gitu. Kemudian kesimpulan kedua itu adalah menjadi langkah awal investasi di Indonesia. Maksudnya investasi di sini ya bisa dibilang kalau kita bisa berhasil nih yang kayak dibuat di Eropa tadi, kita buat banyak sistem terintegrasi menggunakan cloud computing, mungkin kedepannya Indonesia ini bakalan bisa dibilang lebih maju. Kenapa saya bilang bisa lebih maju? Karena dengan adanya cloud computing ini bisa jadi di setiap bidang, contoh bidang kesehatan gitu menggunakan cloud computing, kemudian di bidang politik, kemudian di bidang ekonomi. Kalau kita bisa membuat sistem terintegrasi seperti itu, mungkin saja efektivitas dari bisa dibilang pekerja manusia ya ibaratnya seperti bisa dibilang lah aparatur sipil itu bakalan berkurang teman-teman. Jadi ya itu bakalan bisa dibilang menghemat anggaran kita sih untuk kedepannya. Saya tidak bilang bahwa pekerjaan itu bakalan menghilang, karena tentu saja ketika suatu proses penggeseran terjadi maka akan ada lowongan pekerjaan baru. Contohnya kalau misalkan kita efisiensi dari PNS itu bakalan berkurang atau aparatur sipil negara berkurang, itu bakalan bisa dialokasikan menjadi tenaga kerja yang baru gitu. Jadi ibaratnya ini bakalan bisa menjadi langkah awal bagi kita investasi di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan daya saing di multinasional teman-teman. Kemudian ya cloud computing juga menjamin keamanan data. Kenapa seperti itu? Karena ya apa-apa setiap datanya itu dikelola di server gitu. Jadi ibaratnya di Indonesia ini bakalan ya kalau misalkan kita berhasil menerapkan cloud computing ini, nanti kita bakalan buat contoh implementasinya kita bakalan buat suatu server di mana server ini bakalan mengelola dari setiap bidang gitu. Jadi laporannya melapor ke pusatnya gitu. Misalkan di pemerintahan ada untuk laporan dari Kementerian Kesehatan, itu bisa masuk dari olahraga, ekonomian, ya, dan semacamnya. Itu bisa masuk dengan lebih terjamin keamanan datanya. Karena apa? Ya ini tuh untuk kita dan nggak mungkin kita merugikan diri kita sendiri gitu. Jadi ya keamanan datanya harus betul-betul terjamin gitu karena menggunakan teknologi cloud computing. Kemudian terakhir adalah fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Jadi dimanapun dan kapanpun bisa diakses dan lebih fleksibel teman-teman. Untuk skala kayaknya menyesuaikan sih teman-teman. Jadi masif atau tidaknya tergantung kebutuhan. Misalkan kita mau buat untuk pusat sistem terintegrasi dari mulai bawah sampai atas, itu mempunyai skalabilitas yang tinggi juga bisa dibilang. Oke, kayaknya itu aja ya teman-teman tentang penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman tertarik, jangan lupa untuk mengunjungi sosial media saya untuk mendukung saya untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton sampai di sini, terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe teman-teman. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan dibuat di kolom komentar. See you teman-teman di next video. Oke, kata saya ucapkan sekali lagi, terima kasih. Kolaborasi untuk inovasi. Bye.